warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9. Saya Eta Yulia sebagai coach. Saya Heni Amarwati sebagai supervisor. Saya Asri Wulandari sebagai coach. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Ambar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ambar. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ambar hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Eta ini. Masya Allah tambah sehat kita ya. Alhamdulillah. Oke, rencananya hari ini melakukan coaching ya Bu Eta? Iya betul Bu Ambar. Dengan siapa? Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Bu Wulan hari ini. Izin saya menjadi outsourcernya ya nanti ya untuk memantau kegiatan coaching Ibu hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Ibu. Pertama, persiapan apa aja yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Yang pertama saya sudah konfirmasi langsung dengan Bu Wulan terkait proses kegiatan coaching yang akan saya lakukan hari ini, dan alhamdulillah Bu Wulan sudah meluangkan waktunya sehingga hari ini kami bisa melaksanakan coaching bersama. Kemudian saya juga sudah membuat catatan pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan saya sampaikan kepada Bu Wulan untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Wulan. Oke, berarti sudah jadian ya sama Bu Wulan ya? Ya betul Bu. Oke, untuk yang selanjutnya kompetensi apa aja coaching ini yang mau Ibu kembangkan untuk Bu Wulan ini? Ya, tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama, utamanya saya akan fokus hadir penuh dalam kegiatan coaching saya nanti. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, yang saya coba akan mendengarkan segala sesuatu yang akan disampaikan oleh Bu Wulan. Dan yang paling penting juga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Wulan. Oh, berarti ada 3 ya? Ya betul Bu, ada 3 hal nanti. Berarti nanti ada kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian ada fokus untuk pertanyaannya, dan terakhir adalah untuk menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk yang selanjutnya dari kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira dalam coaching nanti mau fokus di kompetensi yang mana Bu? Saya akan lebih fokus yang kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena di situ memang aspek yang paling penting di mana jika seorang coach menguasai kompetensi tersebut untuk membuat pertanyaan yang berbobot, maka seorang coach itu akan bisa memahami dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh seorang coach. Dan tentunya saya bisa menuntun Bu Wulan nantinya untuk mencari ide dan solusi dari permasalahan yang beliau sedang hadapi ini Bu. Oh baik, berarti fokus pada pertanyaan yang berbobot ya? Ya betul sekali Bu. Dan pertanyaan berikut terakhir nih Bu, kira-kira menurut Ibu indikator capaian dari coaching ini mau seperti apa Bu? Yang saya harapkan saya bisa setelah mengajukan pertanyaan itu nanti Bu Wulan sebagai coach bisa menemukan solusinya sendiri Bu melalui pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian Bu Wulan bisa meramu dalam jawabannya sehingga dia dapat mendapatkan alternatif solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, nanti saya mohon izin, nanti sekiranya nanti ada pelaksanaan saya hadir untuk situ ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Ambar waktunya. Oke, Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Wulan. Alhamdulillah kabar baik. Bu Wulan, kemarin Bu Wulan chat saya ya untuk bertemu dengan saya hari ini. Kira-kira ada yang mau diomongin apa ya Bu Wulan ya? Iya benar sekali Bu. Saya itu ingin menceritakan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi, terutama permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Oh gitu, emangnya ada permasalahan apa Bu Wulan? Begini Bu, di kelas saya dalam proses pembelajaran anak-anak itu terlihat sudah paham. Namun ketika saya memberikan materi, selanjutnya anak-anak itu sudah lupa lagi. Nah, dengan materi sebelumnya cepat sekali ya mereka ternyata lupa. Padahal anak-anak itu kan cukup antusias dalam belajar. Seperti itu. Jadi Ibu mengalami permasalahan dengan anak-anak di kelas yang
mudah lupa dengan materi yang sebelumnya pernah sampaikan, itu ya Bu ya. Nah, mungkin dalam percakapan yang singkat ini kira-kira apa yang ingin Bu Wulan ingin capai? Ya, saya mengharapkan dengan adanya saya bercerita mendapatkan solusi dari Ibu ya, saya bisa memperoleh ide-ide mungkin ya bagaimana menciptakan suasana kelas untuk menjadi kelas anak yang lebih aktif, kemudian anaknya lebih semangat dalam belajar, sehingga saya juga benar-benar mengetahui kalau memang mereka sudah paham dengan materi yang saya ajarkan, sehingga saya dapat lanjut ke materi selanjutnya dan materi yang sebelumnya tidak terlupa. Oke, nah jadi menurut Ibu nih terhadap masalah yang Ibu sedang hadapi, apa yang menyebabkan anak-anak itu mudah melupakan materi pembelajaran yang sudah Bu Wulan sampaikan Ibu ya? Kalau yang saya ingat kembali ya, memang saya di kelas itu cenderung saya yang lebih dominan ya. Terlihat mungkin lebih banyak berceramah, yang mungkin dengan saya banyak berceramah bercerita itu anak menjadi mungkin bosan ya dan terkesannya monoton. Jadi itu mungkin kayaknya yang menyebabkan anak-anak itu kurang fokus dalam belajar. Dan setelah saya pembelajaran itu saya terangkan lagi, terus memberikan tugas, sepertinya saya harus lebih ekstra dalam melakukan persiapan pembelajaran sebelum mulai pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi dan tugas dalam bentuk project based learning, sehingga materi yang saya pelajari itu betul-betul dapat bermakna dan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Bu Wulan, kira-kira sumber belajar apa nih yang selama ini Ibu pakai dalam pembelajaran di kelas Bu Wulan? Biasanya saya menggunakan sumber belajar dari paket yang mungkin sudah diberikan dari sekolah. Kemudian juga dari internet, anak-anak juga mengerjakan soal, kemudian kita bahas dan diskusikan bersama-sama di dalam kelas. Oke, berarti Bu Wulan sudah mencoba menggunakan internet ya sebagai tambahan media pembelajaran selain dari buku. Selanjutnya, menurut Bu Wulan nih, pembelajaran seperti apa sih yang Bu Wulan idamkan di dalam kelas itu, seperti apa suasananya? Ya, baik. Saya mengharapkan dalam pembelajaran itu anak-anak lebih aktif, kemudian lebih kreatif, dan juga berinteraksi antara guru dan siswa lebih maksimal, lebih bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi apa yang sedang dipelajari, anak-anak itu betul dapat memahami dengan baik pembelajarannya. Jadi nggak cuma guru saja yang dominan bertanya, tetapi siswanya juga harus aktif dalam berinteraksi dengan maksimal biar lebih semangat lagi. Oke, baik nih. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Wulan ini dalam melakukan pembelajaran di kelas selama ini ada di posisi mana nih untuk mencapai tujuan tersebut? Berapa ya Bu ya? Artinya masih di posisi 6 ya? Nah, sekarang kira-kira kalau saat ini Bu Wulan ingin mencapai posisi yang lebih baik pastinya ya. Ini kira-kira Bu Wulan ingin mencapai ke posisi berapa? Kalau saya sih mudah-mudahan sampai di posisi target mencapai 8 gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang untuk mencapai angka 8 itu, kira-kira apa yang akan Bu Wulan lakukan? Saya juga punya beberapa rencana. Yang pertama mungkin akan mempersiapkan pembelajaran itu biar lebih menarik. Tentunya menyiapkan bahan ajar, kemudian yang lebih bervariatif, dan nantinya ketika menerapkan di kelas menggunakan infocus LCD. Kemudian saya akan menerapkan PSE sebelum dan selama pembelajaran supaya mengembalikan konsentrasi anak-anak dalam kelas. Kemudian juga saya akan menyelipkan mungkin video-video pembelajaran yang interaktif sehingga sebagai bahan penguatan materi yang akan saya sampaikan kepada anak didik saya ketika proses pembelajaran supaya mereka tidak jenuh, tidak bosan. Saya juga akan menyalakan untuk bermain atau dengan ice breaking ya yang menyenangkan dan membuat anak-anak itu semangat lagi. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik diferensi konten, proses, dan program.
Masya Allah nih, luar biasa nih Bu Ulan nih rencana yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran untuk memperbaiki tadi ya mencapai angka 8 itu. Mulai dari pembelajaran yang menyenangkan, adanya ice breaking, kemudian Ibu memasukkan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, kemudian Ibu juga akan mencoba menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi tadi. Nah, ini kira-kira rencananya kapan mau Ibu lakukan Ibu nih? Baik, kira-kira dalam waktu dekat ini Kira-kira selanjutnya langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan? akhirnya saya itu mungkin yang pertama harus menyiapkan dana aja dulu untuk menarik siswa ya. Kemudian saya akan lebih belajar dengan intensif, membuat materi dengan Canva yang menyenangkan, yang interaktif, yang anak-anak juga jadi antusias ketika saya menerapkan menggunakan Canva tersebut. Oke, baik. Jadi Ibu ingin fokus ke sumber belajarnya dulu ya Bu ya. Kemudian dari sumber belajar yang sudah Ibu perbaiki itu, kapan Bu Ibu mau mulai membuatnya nih untuk pembelajaran? Kalau planning saya sih ya secepatnya, karena kalau mungkin bisa nanti malam akan saya buat untuk mempersiapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi untuk besok. Oke, lalu nih kira-kira bulan di sekolah siapa yang akan membantu Bu Wulan nantinya di dalam proses pembuatan Canva yang menarik ini? Mungkin dalam persiapan itu saya dapat meminta bantuan oleh teman ya untuk membuat sumber belajar, atau saya biasanya minta tolong dengan Mugis di sekolah, karena dia juga sudah bisa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya minta pendampingan dari beliau. Oh, kebetulan ya Bu ya, ada Bu Is yang sudah lebih dahulu ya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ini kebetulan bel sudah bunyi, ini waktunya masuk pagi nih Bu nih. Kira-kira nih dalam percakapan yang singkat ini apa yang bisa Bu Wulan dapat Bu? Ya, banyak sekali ya Bu. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak ide, masukan yang banyak dari Ibu, sehingga saya bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, saya akan memperbaiki dulu bahan ajarnya, kemudian akan saya sampaikan kepada siswa untuk pembelajaran menggunakan Canva yang interaktif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak belajar sesuai dengan gaya dan minat. Baik Bu Wulan, mudah-mudahan yang sudah Ibu rencanakan ke depan dapat berjalan dengan lancar. Dan ini sekarang anak-anak sepertinya sudah masuk Bu Wulan ya, sudah menunggu kehadiran kita. Terima kasih Bu Wulan sudah berbagi waktunya hari ini. Ya, terima kasih Bu Wulan. Ya, mari Bu, kita masuk, anak-anak juga sudah menunggu ya. Ya, Terima kasih ya Bu. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu Eta, sudah selesai ya coachingnya? Alhamdulillah Bu Ambar, saya sudah melakukan proses coaching tadi dengan Bu Wulan. Bagaimana perasaannya setelah proses coaching tersebut? Alhamdulillah, mungkin perasaan saya sekarang cukup senang dan lega Bu, karena pada saat tadi proses coaching dengan Bu Wulan ini sebagai coaching sudah bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri karena dengan kegiatan coaching tadi berlangsung Bu. Oke, tadi sampai coaching tadi saya coba mencatat nih ada beberapa hal. Yang pertama tadi mengenai kegiatan coaching berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Juga Ibu sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, berusaha menghadirkan posisi penuh, dan Ibu sudah menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Wulan. Oke, kira-kira setelah kegiatan coaching ini, kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi? Kalau kompetensi yang saya ingin lebih tingkatkan lagi itu, saya ingin berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Karena dalam proses coaching menggunakan alur filter itu di bagian identifikasi ini yang menurut saya agak sulit Bu, dan perlu banyak latihan supaya proses coaching di mana coaching ini dapat menemukan solusinya dalam pemikirannya sendiri, sehingga saya ingin meningkatkan
proses di situ Bu, bagian identifikasi permasalahan. Oke, jadi kompetensi yang ditingkatkan ke depan itulah tentang kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ibu bisa lebih maksimal dalam menggali potensi dari coach tersebut. Oke, sekarang menurut Ibu indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan coaching hari ini apa? Kalau tadi ya Bu yang saya alami ya Bu, saya sudah melakukan sesuai kompetensi indikator, bahwa yang pertama saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah melihat ya Bu, kalau coaching kita ini ternyata sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, dicapai coaching ini adalah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur kita ya. Terus Ya, coaching tersebut juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih dapat lagi melihat coaching hari ini ya. Terima kasih Bu Eta, lebih semangat lagi, pantang menyerah, semangat terus. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum.